Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih berikan kemudahan untuk kita semua dalam menjalankan rangkaian ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah ibadah puasa yang kita kerjakan Allah terima sebagai penambah berat timbangan kebaikan kita. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menjalankan rangkaian ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan, tentunya kita akan senantiasa memperhatikan hal-hal seperti syarat dan rukun agar puasa kita ini sah diterima. Kemudian kita juga akan senantiasa memperhatikan hal-hal perkara-perkara yang dilarang yang dapat membatalkan ibadah puasa atau mengurangi fadilah dari pahala yang akan kita dapatkan. Selain daripada itu, kita juga harus memperhatikan hal-hal apa saja yang disunahkan, yang dianjurkan untuk kita kerjakan. Sehingga dengan kita mengerjakan amalan-amalan yang sunnah ini, maka insya Allah nilai ibadah puasa kita akan semakin bertambah, semakin membaik pula lah kualitas dari amalan ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan 6 hal yang disunahkan untuk kita lakukan di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah bersantap sahur, di mana Rasulullah SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap sahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. As-sahur akluhu barakah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan demikian. Bersantap sahur adalah keberkahan. Maka jangan pernah ditinggalkan bersantap sahur itu walaupun hanya dengan beberapa teguk air putih. Fa innallaha wa malaikatahu yusallun. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat, mendoakan kepada orang-orang yang bersantap sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melihat keberkahan yang begitu luar biasa inilah maka Rasulullah pun berpesan dalam hadisnya tadi, walaupun mungkin kita merasa kuat, kita merasa sehat, sehingga tanpa sahur pun kita bisa berpuasa dengan normal, tetapi karena keberkahan yang ada tadi, Rasulullah sangat menganjurkan, la tada'u, jangan pernah ditinggalkan, walaupun tadi kita hanya bersantap sahurnya dengan segelas air putih saja. Kemudian yang kedua, sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Karena salah satu dari hikmah ataupun barokah dari sahur itu adalah untuk memberikan energi kepada kita, kekuatan kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa. Bukan hanya menjalankan ibadah puasa, di saat kita sedang berpuasa tentu kita juga harus beraktivitas, bekerja, berdagang, berjualan ataupun yang lainnya. Sehingga ibadah puasa ini nanti tidak menjadi alasan untuk kita mengurangi, untuk kita tidak bekerja seperti halnya biasanya. Oleh karenanya disunahkan untuk kita menunda, mengakhirkan waktu kita bersantap sahur. Tapi sunnah ini juga bukan berarti bahwasanya kita baru menyelesaikan santap sahur kita ketika terdengar kumandang azan subuh. Karena khawatirnya nanti kita tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang masih ada, yang tertinggal di rongga mulut kita. Maka kalau kita bisa menyelesaikan santap sahur, kemudian kita bisa membersihkan mulut kita dengan menggosok gigi, bersiwak ataupun yang lainnya. Nah, ini tentunya akan lebih baik lagi karena kita khawatir nanti mungkin sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita kemudian tertelan nanti itu, tentunya ini bisa berakibat pada batalnya ataupun rusaknya dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Sunnah yang ketiga yaitu adalah menyegerakan untuk berbuka. Kalau bersantap sahur diakhirkan, tapi untuk berbuka puasa adalah dengan menyegerakan. La yazalun nas ala khairin. Sesungguhnya manusia itu akan senantiasa bi khairin, dalam kondisi yang baik, seandainya mereka itu ma'ajjalul fitr, untuk menyegerakan berbuka puasa. Inilah sunnah yang ketiga. Walaupun kita mungkin masih kuat ketika itu, walaupun kita mungkin masih sehat, kemudian kita merasa ingin menunda berbuka puasanya untuk menambah pahala puasanya, namun sesungguhnya tidak demikianlah yang terjadi.
Justru orang-orang yang menyegerakan ketika berbuka puasa itu adalah orang-orang yang telah mengamalkan sunnahnya. Kemudian yang keempat, sunnah berbuka puasa adalah dengan kurma, di mana Rasulullah SAW beliau biasa berbuka puasa dengan 3 butir kurma yang masih segar. Kalau tidak dia temukan dengan kurma yang sudah kering ataupun yang sudah diawetkan. Dan seandainya 2 buah ini tidak ditemukan, maka Rasulullah SAW berbuka dengan air putih. Artinya di sini ada sunnah yang lain, bahwasanya ada hikmah yang lain, bahwasanya ketika kita berpuasa menggunakan buah-buahan yang memiliki rasa manis secara alamiah, maka sungguhnya rasa manis ini akan cepat mengembalikan energi yang kita miliki, energi yang ada dalam tubuh kita setelah seharian kita menahan makan dan minum. Inilah salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW senantiasa berbuka puasa, mengawalinya dengan buah-buahan yang memiliki rasa manis secara alami. Kemudian yang kelima adalah dengan senantiasa membaca doa, memperbanyak doa ketika menjelang berbuka puasa. Karena ada 3 orang yang dikatakan oleh Rasulullah yang doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah imam yang adil, yang kedua orang yang sedang berpuasa, dan yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Nah, ketika kita sedang berpuasa, maka kita memiliki kesempatan yang begitu berharga, kesempatan emas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu menjelang berbuka adalah waktu yang mustajab pula. Status kita orang yang berpuasa. Yang kedua, waktu kita adalah waktu yang istimewa. Maka kesempatan ini sebaiknya untuk kita perbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang sahih yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah SAW, ketika beliau akan berbuka puasa, beliau membaca doa zahabaz dhama'u wa batallal uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan dahaga, wa batallal uruk, dan telah basah tenggorokan kita, wa sabatal ajru, dan mudah-mudahan Allah sudah menerima pahala, sudah menetapkan pahala puasa kita. Adapun doa yang lain yang juga lazim untuk kita baca, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Menurut sebagian ulama, doa ini secara kualitas hadisnya lemah, tetapi menurut kandungan isinya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, hadis-hadis sahih yang lain, maka doa ini pun tidak masalah untuk kita baca. Karena pada prinsipnya berdoa itu kita boleh menggunakan bahasa kita sendiri, menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sunnah yang terakhir adalah dengan memberikan orang lain sesuatu untuk berbuka puasa. Yakni kita disunahkan di saat-saat menjelang berbuka puasa untuk memberikan bukaan, memberikan takjil bahasa kita. Ini artinya kita tidak hanya bersedekah, tapi juga kita memberikan sesuatu yang bisa dipergunakan untuk berbuka puasa oleh orang lain. Keuntungannya apa yang kita dapatkan mau kaum muslimin, bukan hanya sekedar kita bersedekah dengan air putih atau sedekah kurma yang akan kita dapatkan, tapi dari sedekah itu kita juga akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa yang kita beri makanan sedekah tadi. Dengan kita mengamalkan sunnah ini, berarti nanti ma'asyiral muslimin, kita mungkin berpuasanya adalah 29 atau 30 hari. Tapi dengan kita memberikan bukaan, dengan kita memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala puasa bukan 30, tapi sebanyak orang yang kita berikan takjil itu, kalikan berapa hari pula yang kita lakukan, maka sebanyak itulah kita mendapatkan tambahan pahala puasanya. Mudah-mudahan sunnah-sunnah puasa yang 6 ini dapat kita amalkan, dapat kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan puasa ibadah Ramadan, puasa Ramadan yang kita kerjakan di tahun 1443 Hijriah ini semakin bernilai, semakin bermakna, dan semakin berkualitas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.